Halo teman-teman atau adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel kita belajar tentang dunia multimedia, baik itu fotografi maupun videografi nanti, editing video, editing foto. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar memotret menggunakan mode manual atau manual exposure, pencahayaan manual. Kemarin sudah saya terangkan apa itu exposure pada video sebelumnya. Ya, sedangkan mode exposure-nya pada sebuah kamera itu hampir semua kamera ada di bagian atas ini. Ini mode exposure ini ya. Di situ ada mode auto, di mana kalau mode auto berarti pencahayaannya akan diserahkan kepada kamera ini. Dia akan secara cerdas akan menentukan jumlah cahaya yang masuk ke kamera kita sehingga menghasilkan gambar yang tepat. Tapi bagi seorang fotografer menggunakan mode auto itu kadang-kadang kurang puas ya. Ada beberapa keinginan atau ide-ide mereka yang tidak bisa dilakukan dengan mode auto. Mungkin dia ingin sedikit lebih gelap, sedikit seperti ini atau seperti ini, itu maka dibutuhkan mode-mode exposure yang ada di sini. Ini banyak sekali pilihannya ya. Ada mode M itu manual mutlak ya nanti. Ada mode P, ada mode S, ada mode A. P itu program, A itu aperture, diafragma, S itu shutter speed. Nanti kalau dalam kamera Canon itu menjadi TV ya, shutter speed menjadi TV. Jadi nanti bedanya Nikon dia sebutnya pakai S shutter speed, tapi kalau kamera Canon kelihatannya pakai TV ya. Itu ya. Apa sih itu maksudnya? Jadi kalau kita mau bicara settingan manual exposure dengan menempatkan huruf M ini tepat di titik ini. Di sini ada titik putih atau tepat mengarah ke ke kamera ya. Nah, M-nya ini M ada di sini tepat. Itu ya. Itu berarti kita siap menggunakan mode manual exposure. Manual exposure digunakan untuk seorang fotografer untuk mengoptimalkan gambar. Bagi seorang yang sudah ahli, gambarnya menjadi lebih dramatik lagi. Tapi bagi pemula, kalau menggunakan manual semakin kacau gambarnya karena dia feel-nya belum dapat cara menyetingnya. Makanya untuk dapat gambar yang dramatis sesuai keinginan kita, kita harus ngerti betul bagaimana cara menyeting manual ini ya. Tentu kita harus tahu teori tentang segitiga fotografi itu mutlak kalau kita menggunakan mode manual exposure ya. Triangle fotografi itu dasar fotografi, itu bukan dasar memotret. Kalau dasar memotret, tip-tip kemarin sudah saya sampaikan, kita tidak boleh menghadap cahaya, itu dasar sekali memotret. Tapi ini sudah teknis ya, dasar fotografi. Meskipun masih dasar, tapi dia sudah teknis fotografi. Meskipun dasarnya sedikit sekali orang yang paham juga. Kalau para master fotografer sudah khatam hal-hal seperti ini ya. Tapi kalau kita baru beli kamera DSLR, belum pernah belajar apa sih triangle fotografi,
Itu kadang-kadang kelihatannya susah, tapi sebenarnya tidak, pemirsa. Kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Oke, segitiga fotografi. Apa sih triangle fotografi? Jadi kalau kita memotret itu sebenarnya yang kita tangkap di kamera ini adalah sebuah cahaya. Sebuah cahaya yang dipantulkan oleh objek yang akan kita foto. Ya. Kenapa objek itu memantulkan cahaya? Karena dia juga kena cahaya. Cahayanya terang berarti pantulannya semakin terang. Ini yang ditangkap. Dan cahaya yang ditangkap oleh kamera, yang masuk ke kamera kita melalui lensa dulu ini, itu harus kita atur. Ada settingannya, exposure di sini. Di mana yang diatur ada 3, makanya disebut triangle. 3 segitiga, bukan 3 malaikat, bukan. Segitiga fotografi. Di mana ketiga-tiga unsur ini yang kita sebut dengan diafragma, shutter speed, sama ISO, gampangnya ISO lah. Ya, itu tiga-tiganya berperan penting dalam menentukan gambar yang tepat yang akan dihasilkan kamera. Tiga-tiganya harus kita setting secara pas sesuai hasil yang kita inginkan itu ya. Jadi tiga-tiganya tidak boleh kita hanya mengandalkan satu saja, diafragmanya saja kita setting atau shutter speednya saja kita setting. Tidak bisa seperti itu. Tiga-tiganya harus kita setting secara tepat sehingga menghasilkan gambar yang tepat. Ini yang kadang-kadang sedikit susah ya. Itu mau menggunakan mode manual, kita harus belajar dulu triangle fotografi ya, itu ya. Kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari diafragma dulu ya. Karena secara teknis diafragma itu sebenarnya yang paling menentukan kualitas gambar itu ya. Karena diafragma ada di lensa ya. Jadi di dalam lensa itu sebenarnya di sini ada semacam membran membentuk, kalau kita lihat itu membentuk persegi 6 atau 8 itu ya. Masing-masing terdiri dari lapisan yang digerakkan sehingga bisa menciut dan melebar. Di dalam sini ya. Dalam lensa tidak bisa saya buka ya. Kalau dilihat pun kelihatan kecil sekali ya. Sebenarnya kalau lensanya dilepas kelihatan dikit-dikit itu ya. Bentuknya mirip segi 6 atau segi 8 lah, seperti itu. Dia bisa menciut, bisa melebar, itu diafragma. Diafragmanya ada di lensa ya. Jadi cahaya masuk kan lewat lensa, ada lubangnya, supaya sedikit atau banyak kan bisa diatur kayak sebuah pintu atau jendela ya. Ini diafragma itu kayak pintu atau jendela. Jadi kalau diafragmanya kita kecilkan, kita ciutkan seperti jendela yang kita kecilkan, kan jadi gelap. Artinya cahayanya yang masuk itu sedikit. Tapi kalau kita besarkan jendela, kita buka lebar, kan cahaya jadi banyak. Nah, itu ya. Sehingga di situ bisa kita atur mau banyak apa sedikit. Kalau gelap ya agak banyak. Kalau terang jangan kebanyakan, gitu ya. Itu diafragma. Atau biasa disebut aperture, karena makanya di sini simbolnya A. Aperture, diafragma ya. Lobang ya, kalau kita ingat lobang yaitu diafragma. Jendela, pintu, nah itu ya, diafragma ya. Yang kedua adalah shutter speed.
Shutter speed, kecepatan menjepret. Kalau shutter kan jepret itu ya, kecepatan. Tapi sebenarnya ini kecepatan rana. Jadi shutter speed bisa disebut juga rana, kecepatan rana. Rana itu apa ya bahasa Jawanya? Itu bahasa korden, tirai ya. Kita lihat kalau di jendela kan ada tirai itu ya. Ada tirai, ada korden. Jadi selain jendela ada tirai. Jadi kalau dalam kamera itu tirainya kalau kita jepret kan itu kayak gini, cetet 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 gitu ya. Sehingga kalau ini kita gerakan secara cepat, itu cahaya belum sempat masuk, cetet gitu ya, sepersekian detik, 1/100 detik, 1/200 detik. Karena ukurannya per detik ya. Cetet, nah itu ya. Sepersekian detik, ya. 1/100, 10, 1/3. Kalau 1/3 itu lambat, cetek. Nah, 1/16 cetek lagi, 1/30 cetek, 1/100 cetek, cetek gitu ya. 1/1000 cetek. Ya. Semakin cepat berarti cahaya belum sempat masuk. Jadi kondisinya gelap, jadi hasilnya gelap gitu ya. Ini digunakan untuk pada saat kondisi terang sekali, mungkin siang hari, jam 12 kan siang. Cahaya yang kita butuhkan tidak banyak ya. Jangan terlalu banyak, tapi kalau kondisi agak sore ya kita setting jangan terlalu cepat. Itu ya. Itu shutter speed. Kecepatan membuka sampai menutupnya tirai, ceret. Tadi kalau cepat berarti jadinya gelap. Kalau lambat tek karena cahaya sudah sempat masuk banyak, jadinya agak terang gitu ya. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah ISO. Ini bukan bicara tentang itu ya, dunia soto ya, ada ISO babat, bukan. ISO itu tingkat kepekaan sensor. Jadi di dalam kamera DSLR ada semacam IC atau komponen yang digunakan untuk menangkap gambar citra dari cahaya yang masuk ya. Itu bisa disetting tajam atau peka atau apa ya istilahnya ya, peka lah ya. Bisa disetting tidak terlalu peka. Nah, contohnya saya ambil contoh gampangannya itu, kalau kita pernah fotokopi kertas itu ya, pada mesin fotokopi ada settingan kepekaan ya. Kalau di setting peka itu kadang-kadang bekas minyak yang kita pegang tangan itu ikut terfotokopi, kayak ada bekasnya. Tapi kalau tidak tersetting dengan tidak terlalu peka, hasilnya jernih halus ya. Tapi gambarnya jadi sedikit tipis ya, itu karena tidak disetting peka. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Jadi tidak selalu yang peka itu bagus, yang tidak peka itu jelek, enggak, nanti disesuaikan dengan kondisi ya. Karena itu nanti menyangkut kondisi pada saat kita memotret ya. ISO nanti hitungannya ada ISO 100, ada ISO 200, ISO 400, ISO 800 ya itu ya. Dan biasanya kelipatannya sih. ISO 3000 semakin peka, bukan semakin peka itu bagus, tidak selalu ya. Bukan berarti ISO 100 itu jelek karena di setting paling tidak peka. ISO 100 bisa sangat bagus ketika itu terjadi pada siang hari di matahari yang terik. Karena jumlah cahaya yang sudah terlampau banyak, kita nggak usah peka-peka. Nanti kalau kita setting terlalu peka, 400,
800 itu jadi muncul bintik-bintik pada foto kita ya, hasil foto kita ya. Itu efek ISO tinggi. ISO tinggi tadi 1800, 2000 itu efeknya nanti ada bercak-bercak noise istilahnya pada kamera kita. Tapi itu kadang diperlukan, kita gunakan ISO 1000 ketika apa? Kondisi agak gelap. Kita motret jam 5 sore atau di dalam ruangan yang kita tidak membawa lighting. Terpaksa harus kita gunakan itu supaya gambarnya tetap kelihatan. Ya pilihannya itu, daripada kita motret hasilnya hitam kayak acara misteri, ya terpaksa kita gunakan itu ya, ISO seperti itu. Settingannya ada di sini. ISO settingannya biasanya ada di sini pemirsa, di menu FN. Ya, di sini ada FN. Ini kalau saya klik, dia ada muncul di sini ISO. Cara menggesernya ini, putaran ini. Nah, ini angka ini dia akan bergerak ya, 800, 500, 300 menurun ya, sampai 100 ya. Ada ya juga yang ISO sampai 80, ada juga. Ini 100. Ya, ini ya, ini dan ini ya. Setelah kita tentukan, kita motret kok sedikit agak gelap, ISO-nya ya 200. Ini kalau 100 itu trik sekali ya, cahaya banyak sekali ya. Kita pakai ISO, kita pencet ISO 200 sambil muter ini. Ya, 200 berarti agak sedikit gelap dikit ya. Kalau gelap lagi nanti 400, 800 gitu ya. Kemudian setelah itu kita setting diafragma. Caranya nyeting diafragma gimana? Di ini ada menu plus minus ya. Kayak ini kayak tombol shift ya. Kalau kita ngetik huruf besar kan pada keyboard itu shift-nya harus kita tekan. Ya ini shift. Ini kalau kita tekan, lalu kita putar seperti ini putaran settingan nih. Nah, maka diafragma itu gambarnya yang ini nih. Ada F di situ. Kalau di sini A, di sini bunyinya F. Jadi ingat pemirsa, di settingan di sini A, aperture, tapi di sini simbolnya F. F ya. Di situ ada F. Paling karena lensa saya ini diafragmanya paling kecil itu 5,6 ya. Jadi tidak bisa diafragma di sini bisa sampai diafragma 2,0, nggak bisa. 5,6 kalau kita geser menjadi 6,3, 7,1, terus 9, F10, 11, F13, F16, F18, F22, F28, biasanya mentoknya di 28 atau 36. Ya, mana diafragma yang besar, mana diafragma yang kecil. Ya, kalau angkanya semakin besar itu bukan diafragmanya semakin besar, bukan lubang di sininya semakin besar, tapi kalau angkanya semakin besar itu justru lubangnya semakin kecil. Karena pada prinsipnya F itu adalah pembagi, sebenarnya pembagi 1/F sebenarnya itu ya. Jadi kalau dibagi dengan angka yang besar, hasilnya kan kecil. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita gunakan diafragma F36, bukan 3.6, bukan 3,6, itu paling kecil sehingga cahaya yang masuk nyaris tidak ada itu ya. Sehingga nanti hasilnya gelap. Makanya kalau kita masih belajar, kita taruh aja di diafragma tengah-tengah ya. Diafragma tengah-tengah ya antara 8 sampai 12 lah. Sampai 14 lah. Antara 8 sampai 14 taruh aja di situ, di 8, 9, 10. Nanti efeknya apa ketika kita menggunakan diafragma besar dan kecil nanti saya terangkan di
di tutorial yang berikutnya ya. Itu ya. F-nya kita atur ya. Setelah kita atur diafragma, baru kita atur shutter speed. Kalau shutter speed kita tidak perlu menekan tombol Fn atau tombol shift ini tadi, tinggal puter ini yang geser shutter speednya. Nah, sebelah yang ini ya kelihatannya ya. Nah, ini ya. Ini karena ini pakai mode selfie HP saya, jadi kadang kanan kebalik kiri ya. Sementara saya membuat tutorialnya pakai HP dulu pemirsa. Nanti kalau semakin banyak penontonnya, semakin banyak pertanyaan, saya perbaiki kualitasnya pakai kamera ya. Itu ya. Jadi ketiga itu bagaimana cara mengatur shutter speed. Shutter speed tadi ada 1/1, ada 1/2 atau setengah, 1/4, 1/4, 1/8, 1/6, 1/10, ada 1/20, 1/30. Kalau shutter speed sedengan itu berapa sih? Ya antara, bisa dikatakan antara 50 sampai 100 atau 200 lah, itu masih shutter speed pas. Tadi ingat shutter speed kecepatan membuka menutupnya lensa, menutupnya tirai maksud saya. Itu ya. Setelah kita setting di shutter speed sedang, kita harus nginceng. Nah, nginceng itu sebenarnya nanti di dalam atau di sini ini ada namanya seperti grafik ya, ada plus minus, ke arah mana grafik itu mengarah. Kalau ke arah min berarti kekurangan cahaya, kalau ke arah plus berarti kelebihan cahaya. Nah, ketika dihadapkan suatu objek, kita geser shutter speednya ya, itu harus grafik itu di angka 0 di tengah-tengah ya, sehingga menghasilkan gambar yang tepat. Ini kalau menuju min berarti kita harus kecepatannya kita kurangi. Kalau dia menuju plus atau kelebihan cahaya, kecepatannya harus kita tambah. Kenapa? Karena tadi kalau kita tambah kecepatan itu mengurangi cahaya yang masuk. Ya. Kalau di sini plus kan berarti kelebihan cahaya. Kelebihan cahaya harus kita percepat. Nah, misalkan mendekati 0 ya, silakan dipraktekkan ya. Kalau tidak praktek pasti susah ya. Shutter speednya digeser-geser. Jadi kalau di sini menuju min ya harus kita kurangi kecepatannya, kita geser ke arah kiri. Kalau di sini grafiknya menuju plus, ya kita geser ke arah kanan, atau kita kecilkan menjadi 1/200, 1/400 itu kalau kelebihan cahaya, kalau plus di sini ya. Itu susah kan? Ya karena belum nyoba. Nanti ada perlunya setelah coba tanya biar paham. Sering mencoba mode ini nanti insya Allah makin lama kita akan menguasai bagaimana mengoperasikan kamera dengan mode manual yang baik ya. Oh ya, belajar mode manual, jadi kita bisa menghasilkan gambar yang dramatik sesuai ide-ide kita, dan kita bisa belajar menjadi fotografer yang baik. Kalau jadi fotografer tidak tahu segitiga fotografi ya sangat lucu sekali. Itu aja adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini nanti lebih jauhnya kita akan bicarakan yang lebih teknis lagi. Ya, silakan dipraktekkan.
Kalau yang tidak punya kamera mau belajar fotografi, sekarang penyewaan 50.000 sehari ya, DSLR. Kita belajar. Jadi tadi mode manual kita harus menyeting 3 komponen atau 3 variabel ya, diafragma, shutter speed, sama ISO. Ketiga pengertiannya sudah saya terangkan tadi. Kalau lupa diputar lagi videonya. Demikian teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, cukup tutorial sampai di sini dulu. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.